Setelah itu saya dipanggil oleh sekdes di wilayah tersebut. Nah kemudian setelah dipanggil, kemudian saya dipukul langsung tanpa ada sebab apapun. Saya diteriakin maling sehingga ratusan orang mukulin saya sehingga saya menjadi korban. Motifnya itu mereka gerah ketika misalnya baskom uang yang ada di makam itu saya simpen Quran. Karena Quran tersebut Qurannya yang rusak, gak diperhatikan oleh kuncen yang ada di sana atau kepala desa di sana. Gitu. Lebih mementingkan uang dibandingkan Quran. Itu saja. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada pagi hari ini menjelang siang ada satu video di mana seorang aktivis Bangser yang juga pengacara itu diamuk oleh ratusan massa. Dan hal itu terjadi pasca Bangser ini melakukan tugasnya seperti biasa. Kalau ada hal-hal yang harus diberesi ya diberesi, misalnya dia berada di sebuah desa lalu kemudian siarah. Setelah siarah katanya dia membersihkan kuburan. Jadi semua dia pel. Kemudian ada Al-Quran yang dikotori oleh tai ayam, itu dia juga pindahkan masuk ke ember, yang ember itu adalah merupakan kotak uang. Setelah itu malam harinya kemudian dia nonton. Lalu tidak lama kemudian dipanggil oleh Pak Sekdes. Pak Sekdes ini setelah memanggil dia, tidak lama setelah itu langsung berteriak bahwa maling. Akhirnya kemudian sang Bangser ini digebuk oleh ratusan orang. Untung ada polisi. Coba kita lihat videonya. Lebih harga gitu. Lebaran gitu, baru damai-damai. Nggak ada damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejadiannya itu kisaran jam 1 malam. Saya itu melihat bahwa salah satu di wilayah Pulau Bata itu makam Syekh Kuro, di mana saya bersihin Quran, yang mana Quran itu ada di posisi di belakang. Kalau kotak uang itu di depan, baskom uang itu. Akhirnya saya melihat bahwa Quran itu ternyata ada kotoran ayam, ada kotoran cicak, sehingga saya bersihin dan debu, dan saya pindahin ke depan. Dan kemudian saya beresin, saya rapiin, dan Quran yang kotor dan rusak itu saya pindahin ke baskom uang itu. Setelah itu baskom uang itu saya pindahin, kemudian saya ngepel itu semua tempat lokasi di wilayah makam. Akhirnya saya memindahkan kaca karena berat, akhirnya pecah kaca tersebut. Kaca bekas apa nggak tahu, karena melihat nggak kelihatan bagus saya pindahin. Setelah itu saya nonton wayang golek karena saya diundang oleh keluarga besar Giriaja 3 untuk melihat pementasan wayang golek. Setelah itu saya dipanggil oleh sekdes di wilayah tersebut. Nah kemudian setelah dipanggil, kemudian saya dipukul langsung tanpa ada sebab apapun. Saya diteriakin maling sehingga ratusan orang mukulin saya sehingga saya menjadi korban. Paling gitu. Atas kejadian ini Bapak melaporkan ke polisi atau tidak? Kemudian saya melaporkan ke polisi atas tindak pidana 170, dan kalau nggak ada polisi saya mungkin sudah mati, Pak. Sudah dipukulin oleh dan kemudian bukan hanya teriak-teriakan bakar-bakar, kita bunuh aja itu orang, pengacara itu bunuh aja. Padahal saya sudah menggunakan pakai baju menggunakan topi Banser, tapi ya nggak ditanggapi. Oh, mereka tahu Bapak bahwa ini pengacara juga? Pengacara tahu, dan kemudian saya pengacara Banser juga tahu, pengacara anak yatim tahu. Gitu. Okay. Motif lainnya Pak, barangkali yang bisa mendorong mereka melakukan pemukulan seperti itu? Motifnya itu mereka gerah ketika misalnya baskom uang yang ada di makam itu saya simpen Quran. Karena Quran tersebut Qurannya yang rusak, gak diperhatikan oleh
oleh kuncen yang ada di sana atau kepala desa di sana. Gitu. Lebih mementingkan uang dibandingkan Quran, itu saja. Provokatornya siapa Pak? Bisa dijelaskan? Sekdes. Desa apa itu? Desa Pulau Kalapa. Desa Pulau Kelapa. Tujuan Bapak ke sana ziarah atau ya? Apa tahu? Saya ngebersihin. Satu, saya diundang Giri Harja 3 untuk nonton wayang golek. Kedua, saya bersihin, saya tidak jarak. Saya bersihin, saya sapu-sapu dan kemudian saya pel. Tapi ya anggapannya saya merusak. Boleh jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, sekdes ini kadrung. Yang kedua, dia mungkin menganggap bahwa Banser ini mengotak-ngatik apa yang menjadi penghasilannya di sana, padahal dia hanya membersihkan Al-Quran. Nah, kata kuncinya di sini, kalau menurut pernyataan dari Banser yang juga pengacara, bahwa dia ini lebih mementingkan uang ketimbang daripada Al-Quran. Parahnya ini masyarakat di sana kalau sudah seperti itu. Nah, inilah menjadikan keburang untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan, dan tentu ini juga yang kadang banyak menuai sorotan dari para Wahabi. Wahabi selalu menjadikan itu sebagai alasan, salah satunya untuk melarang orang pergi ziarah kubur. Karena itu tadi, ada memang fakta-fakta di masyarakat menjadikan kuburan ini sebagai alat untuk menebalkan dompetnya. Nah, saya kira ini yang negatif, dan menurut hemat saya apa yang dilakukan Banser ini sudah on the track dan sekarang berproses di pihak kepolisian. Mudah-mudahan cepat ditindak ini para pelakunya. Yang pasti jangan sampai berujung pada materai. Anda sudah melakukan hal yang benar, bagaimana mengawal azwajah, bagaimana mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dan top, saya support, terus bersemangat untuk Nahdlatul Ulama dan untuk NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.